لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah tambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang bahasan tentang sarana dan semangat berjuang ini, kalau kita membahas hanya dari sisi hikmah yang bisa diambil dari surat Al-Adiyat, ini sebenarnya sudah selesai kemarin karena kita sudah memperlihatkan beberapa hambatan atau gangguan yang bisa menyebabkan semangat berjuangnya itu melemah dari sisi kondisi kita sebagai manusia, sebagaimana sudah digambarkan di dalam surat Al-Adiyat. Akan tetapi ada, kemarin lagi baca-baca buku hadis, itu ada satu hadis yang nampaknya sangat berkaitan dan perlu untuk diikutsertakan dalam bahasan ini. Itu hadisnya yang tadi, potongannya itu tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi ini bagian dari suatu hadis yang lebih panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, ini ada tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-mu'min qawi ahabbu ilallahi minal qaumin dha'af. Jadi yang mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Nah, itu bagian pertamanya. Nah, bagian tengahnya yaitu tadi, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu terhadap hal-hal yang memiliki manfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, kamu meminta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, janganlah kamu lemah. Itu. Kemudian bagian akhirnya itu wa in asabaka syai'an. Jadi apabila kamu ditimpa sesuatu, apakah biasanya berkenaan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau berkenaan dengan musibah. Fala taqul lau anni fa'altu kada. Kalau saja saya melakukan ini, melakukan itu, karena kada wa kada, nanti pasti hasilnya akan berbeda, pasti nggak akan begini gitu. Itu nggak boleh. Jadi sesuatu yang sudah menimpa, kemudian kita berandai-andai. Ini apa gambaran dari hadis yang panjangnya adalah seperti itu, tapi yang berkenaan dengan saran dan semangat berjuang adalah yang bagian ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangat terhadap apa-apa yang bermanfaat buat kamu. Jadi ini jadi bagian penjelasan sebetulnya dari mengapa ketika kita belajar tentang surat Al-Adiyat, kita melihat kuda-kuda
yang dipakai untuk berperang itu memiliki semangat di dalam aktivitasnya, di dalam pekerjaannya, menjadi kuda perang yang menyerang di pagi hari sesudah waktu subuh, dan mereka menyerang dengan semangat sampai kuku-kukunya yang dihentakkan di bumi ini menyemburkan api. Dan ketika mereka menyerang dengan penuh semangat, mereka membuat abu beterbangan, debu beterbangan kemana sampai itu akan menggetarkan orang-orang yang melihatnya. Gitu. Jadi di dalam hadis yang tadi disebutkan, kita diperintahkan untuk bersemangat dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat diri kita sendiri. Nah, ini yang patut kita perhatikan. Nah, kata ihris dengan hak kecil, kemudian dengan short ujungnya, ihris, asal katanya itu adalah artinya serakah atau tamak terhadap sesuatu. Jadi kalau dibilangin tamak kan kita udah paham ya kira-kira gambarnya kayak gimana. Saya lebih suka kalau kita membayangkan nih seekor monyet. Monyet itu kalau dikasih makanan, ini kan tangannya dua kan, dia dikasih makanan roti misalnya, diambil, dia nggak tahu dia tangan kanan atau tangan kiri, pokoknya diambil gitu, makan gitu. Dikasih lagi nih, sambil makan dikasih, diambil lagi gitu, padahal ini lagi makan gitu, diambil gitu. Ini pegang kanan kiri, udah pegang sambil makan, dikasih lagi, diambil lagi pakai kaki, cet, gitu kan, sampai setiap tangan dan kakinya sudah penuh nih semuanya. Kalau dikasih lagi akan diambil lagi gitu sampai jatuh yang tadinya dipegang. Itu saking kalau kita bilang tamak. Tapi kalau digambarkan orang yang bersemangat ya seperti itu gitu. Nggak akan merasa cukup, nggak akan merasa puas. Semangat itu yang seperti itu, menggambarkan betapa dia punya mindset itu adalah mencapai yang paling tinggi, yang paling banyak, yang paling baik yang bisa dicapai. Gitu. Ini berkenaan dengan semangat gitu. Dia tamak terhadap sesuatu. Jadi tinggi ininya. Mindsetnya itu dipasangnya tinggi. Nah, yang di ujung tadi penggalan hadisnya adalah ketika perintahnya dari Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kamu terhadap sesuatu, segala hal yang bermanfaat buat kamu, wasta'in billah, tengah-tengahnya itu, kamu mintalah pertolongan kepada Allah. Ujungnya yang dipakai adalah wala ta'jaz, ajzun, lemah. Bisa jadi artinya, bisa jadi pemahamannya adalah jangan kita lemah dalam hal semangat gitu, nggak punya semangat gitu kan, kayak gitu ya, kayak benang dibasahin gitu kan, ya letoy gitu kan, artinya atau kerupuk di airin gitu kan ya, jadi letoy gitu, melempem kayak gitu ya. Jangan begitu semangatnya. Semangat harus berkobar-kobar, berapi-api gitu kan. Jangan bisa berarti juga jangan mudah patah semangat. Kan biasanya orang yang semangat itu kadang kalau dia semangatnya rapuh dalam pengertian nggak ada dasarnya yang kuat gitu kan, cuma sekedar ikut-ikutan, itu bisa jadi dia patah semangat di tengah jalan kalau menjumpai satu hambatan atau rintangan. Gampang orang yang cuma ikut-ikutan tuh gampang untuk patah semangat gitu kan. Kalau ada rame-rame gitu kan, ikut gitu kan. Tapi giliran rame-ramenya yang di depannya komandan-komandan yang tadi kompor-kompornya pada hilang, bingung dia, terus mundur lagi ke belakang. Nah ini kalau di dalam perang bahaya nih, bahaya orang yang seperti ini, atau di dalam organisasi orang yang seperti ini bahaya. Kenapa? Dia itu
bahasanya apa, anget-anget kayak ayam, nggak bisa, diperhitungkan, nggak bisa dipegang keistiqomahannya, itu sangat berbahaya. Makanya ketika dibilang oleh Nabi SAW, "Wala ta'jaz", jangan kamu lemah semangat dan juga jangan mudah patah semangat. Gitu. Ketika memang di awalnya sudah semangat, jangan mudah putus, jangan mudah patah itu semangatnya. Kalau cuman dapat apa, ujian, dapat cobaan, dapat gangguan, jangan terus mundur gitu, jangan terus, itu kan bahasa Inggrisnya apa, Bro? Quitter. Orang yang, apa-apa, udah gampang menyerah gitu. Udah, gitu. Eee, kalau ini bicara tentang tugas kita untuk berdakwah, ini jauh lebih, bisa dipahami ini, bisa diterapkan seperti itu. Kenapa? Ketika orang yang berdakwah, kan model kayak Nabi aja tuh. Nabi gimana kurangnya sih? Dari awal dia udah sebelum jadi Nabi ini, udah jadi pemuka masyarakat. Udah disebut sebagai Al-Amin. Begitu udah jadi Nabi, beliau menyampaikan dakwahnya, itu langsung dicap. Pembohong dia itu. Nabi sebelum jadi Nabi, dulu waktu masih mudanya, ada orang-orang Quraisy di Mekah mau merenovasi Ka'bah. Giliran udah selesai renovasi, mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, pada berebut, mereka berantem. Gitu kan, merasa masing-masing lebih berhak dan hampir terjadi pertumpahan darah. Hampir terjadi perpecahan di antara mereka yang akan berakhir dengan peperangan. Itu gara-gara mereka masing-masing pengen memindahkan Hajar Aswad. Ini Nabi Muhammad SAW datang gitu kan, dimintakan menjadi hakim. Nah, beliau menjadi hakim yang adil, sangat adil. Digelar itu sorbannya, disuruh pegang, masing-masing kabilah itu disuruh pegang ujung-ujung sorbannya. Ya, oleh Nabi ditaruh batu hitam di sorban itu, angkat, bawa ke tempatnya. Udah sampai ke tempatnya, tinggal masukin, ya Nabi yang masukin, jebret. Udah kan selesai. Itu artinya apa? Apakah itu termasuk memecah belah persatuan? Enggak, justru itu orang yang menjaga, orang yang mempersatukan. Tapi begitu udah jadi Nabi, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, dia dibilang memecah belah. Jadi kan kalau bukan orang yang memiliki semangat yang tinggi, dapat ujian-ujian kayak gitu tuh, ketemu batu sandungan kayak gitu, dia langsung nyerah. Makanya dari Nabi SAW ininya adalah, nasihatnya adalah wala ta'jaz. Nah, di ujungnya seperti itu. Ini ingat lagi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu yang begitu kan. Jadi kita bermohon mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ajz, lemah, wal kasal, malas gitu. Jadi tadi yang lawannya semangat itu bukannya malas ya, bukan. Yang tadinya semangat itu adalah lawannya nih lemah, ajaz nih, ta'jaz, maka dibilang wala ta'jaz, jangan kamu lemah, bukan wala kasal. Soalnya kalau kasal itu, malas itu sebenarnya kalau menurut para motivator itu definisinya, mendefinisikan malas itu, orang malas itu bukannya orang yang tidak mengerjakan sesuatu. Itu adalah aktivitas gitu. Tetapi orang malas itu ada di mindsetnya. Orang malas itu adalah orang yang merasa bebas untuk tidak mengerjakan sesuatu. Ini apa, orang Islam, orang beriman enggak seperti itu. Bukan orang yang malas, dia tidak punya sifat malas, enggak punya sikap malas, enggak punya pemikiran malas, enggak ada. Kenapa? Kan apa namanya?
perintahnya itu, perintah dari Allah itu adalah ketika manusia diciptakan untuk beribadah, berarti kan dia harus menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah berarti dia harus tetap selalu ingat kedudukannya seperti itu. Dan bagaimana keseringan zikir yang diajarkan, yang di dalam agama itu adalah zikirnya itu adalah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadinya zikir tuh mengingat Allah itu dalam semua keadaan, baik dia berdiri, duduk maupun berbaring. Emang ada lagi keadaan yang selain itu? Nggak ada. Jadi maksudnya adalah dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan kita disuruh berzikir. Dan yang sudah kita bahas juga adalah ketika kita sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, Allah perintahkan kita kerjakan yang lainnya. Ya kan, faiza faragta fansob. Begitu sudah selesai itu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Bahkan hal-hal yang kebaikan aja kan diajarkannya seperti itu. Udah wudu, udah selesai, ya udah sholat. Nah, udah sholat, ya udah kamu udah kerjaan kebaikan, udah selesai dong. Belum, baca istighfar, suruh istighfar sesudah sholat. Habis itu bacalah itu wirid-wiridnya kalau memang ada wirid-wirid yang memang sudah biasa habis itu selesai ya enggak gitu kan. Jadi pemikiran bahwa sesudah selesai satu pekerjaan terus kita bisa leha-leha segala macam itu nggak ada di dalam pemikiran orang beriman, itu nggak ada. Pasti akan ada pemikiran, wah habis ini saya mau ngapain lagi nih gitu. Bahkan terkadang sebelum itu gitu, di pagi-pagi harinya begitu dia bangun gitu kan, sudah alhamdulillah sudah wudu, sudah sholat, terus ingat, wah hari ini saya mengerjakan ini. Nah, memang seperti itu kehidupannya seorang yang beriman adalah kehidupan yang tidak pernah lepas dari kegiatan. Sesudah satu kegiatan dia akan mengerjakan kegiatan yang lainnya. Jadi pemikiran bahwa dia bebas untuk tidak berbuat apa-apa itu nggak ada. Justru pemikirannya adalah habis ini saya mau ngerjain apa, habis ini saya mengerjakan apa. Ini kan yang di dalam di dalam surat Al-Hasyr itu disampaikannya seperti itu kan. Wal takum minkum wal tanzur ma taqaddamat ligot, dan hendaklah kamu itu melihat ma taqaddamat ligot, apa yang akan kamu kerjakan besok. Maksudnya besoknya itu bisa besok dalam pengertian besok hari, bisa juga dalam pengertian besok hari kiamat, hari akhirat. Ketika di akhirat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya berarti kan ngapa-ngapainnya masih dari sekarang di waktu dunia. Nah ini penggambaran semangat yang perlu kita bangun, yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara, yang perlu kita kobarkan, ya adalah seperti ini. Semangat untuk mengerjakan semua hal yang bermanfaat buat kita. Nah, ini berkenaan dengan hal yang bermanfaat di dalam hadis ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menjelaskan ada dua macam hal yang bermanfaat buat kita, yaitu bermanfaat dalam kehidupan dunia dan bermanfaat di dalam kehidupan akhirat. Nah, tentu saja pembagian ini bukan sesuatu yang terlepas secara keseluruhannya, melainkan pembagian yang masing-masing bisa saling beririsan. Itu sesuatu yang kita maksudkan untuk kehidupan dunia, bermanfaat untuk kehidupan dunia, itu bisa jadi akan bermanfaat juga buat kehidupan di akhirat. Sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat bisa jadi itu juga akan bermanfaat buat kehidupan kita di dunia. Intertwine, itu saling terkait. Makanya ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu membagi dua
pemahaman kemanfaatan kehidupan dunia dan kemanfaatan kehidupan di akhirat, yang beliau maksudkan adalah ini untuk menjelaskan, hanya untuk menjelaskan, jadi akan supaya jelas, akan tetapi di dalam prakteknya ya pasti akan saling terkait. Yang beliau maksudkan dengan bermanfaat dalam kehidupan akhirat itu seperti apa? Ada dua beliau sampaikan, yaitu ilmu agama yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi nggak bisa satu-satu gitu, tetap harus dua, ilmu dan amal soleh. Karena apa? Ilmu kalau nggak ada amalannya kan sama aja pohon tanpa buah. Kalau amal tanpa ilmu kan sama aja seperti orang buta berjalan ke arah yang tidak dia ketahui. Apalagi kalau ini berjalan di tepi jurang, sangat berbahaya. Bisa jadi dia akan terperosok dalam jurang itu kalau amal tanpa ilmu. Makanya dua-duanya itu mesti ada, ilmu dan amal. Ilmu terutama ilmu yang berkenaan dengan amal-amal soleh yang bisa dikerjakan, yang wajib maupun yang sunnah untuk dikerjakan itu ilmunya. Dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan amal-amal yang seharusnya ditinggalkan, baik itu karena haram ataupun karena makruh. Ini jadi ilmunya lengkap gitu. Nah, bagaimana dengan ilmu-ilmu untuk kehidupan di dunia? Nggak akan lepas dari itu juga, gitu. Kenapa? Sebenarnya memisahkan ilmu antara ilmu dunia dan di akhirat itu sangat beresiko. Sangat beresiko. Karena apa? Karena ketika disebutkan, oh itu ilmu dunia, itu berarti dia melepaskan pertanggungjawaban akhirat terhadap ilmu-ilmu yang ada. Ini sangat berbahaya. Makanya sebenarnya ilmu itu tidak boleh dilepaskan dari pandangan tentang akhirat. Nggak usah disebutkan ilmu-ilmu dunia. Pak, matematika itu ilmu dunia. Nggak bisa juga dibilang seperti itu. Kita ngitung rakaat sholat 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Lah kan kayak ilmu, itu masuk matematika. Ngitung zakat itu yang lebih jelas lagi. Itu kan pakai ilmu matematika. Ada ilmunya gitu kan. Makanya yang dipisahkan antara matematika dengan kehidupan di akhirat. Kalau kedokteran itu kan bidang yang eksak, Pak. Lah, ini apa lagi gitu, berhubungan dengan keimanan. Dokter ngapain sih kerjaannya? Nyuntik orang, Pak. Nyuntik biar apa? Biar sehat. Dan yang ngasih kesehatan itu siapa? Yang ngasih sakit itu siapa? Kan balik lagi ntar itu datangnya dari Allah semuanya. Nggak bisa lepas dari itu. Makanya kalau melepaskan ilmu-ilmu ini dari pandangan-pandangan akhirat akan sangat berbahaya. Contohnya apa? Ilmu fisika, kimia di utak-atik. Jadilah itu bom kimia, bom fosfor yang dirusak bukan cuman manusianya, nggak langsung meninggal orang yang begitu dikasih bom itu kan, menderita dulu gitu sekian lama. Udah gitu lingkungan rusak, air tercemar, gitu kan, tanah nggak bisa ditanemin segala macam, itu merusak. Ini dilepaskan dari pertanggungjawaban akhirat seperti itu. Makanya ketika dibilang ada ilmu yang bermanfaat, ada amalan soleh, itu jangan dilepaskan gitu. Untuk dunia juga seperti itu. Apalagi kalau kita misalnya, Pak ini kerjaan Pak, bisnis. Lah, bisnis jangan dilepaskan dari akhirat. Kan udah jelas di dalam aturannya agama. Ini yang boleh seperti ini. Wahallallahu al-bai'a wa harrama riba misalnya kan. Itu kan udah dijelaskan. Makanya nggak boleh dilepaskan gitu. Nah, ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan di dalam hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, yang bermanfaat untuk akhirat itu adalah masalah ilmu dan amal soleh, di dalam dunia juga seperti itu harusnya. Artinya ilmu dan amal soleh juga diperlukan. Nah, terus apalagi kalau untuk yang hal-hal yang misalnya bermanfaat untuk dunia. Nah, ini yang beliau sampaikan adalah hal-hal yang bermanfaat untuk masalah dunia itu masing-masing orang berbeda.
Ya, contohnya tentang makanan yang thayyiban. Kalau yang halalannya itu kan urusannya kan urusan akhirat kan tuh, udah jelas tuh kan ya. Tapi untuk yang thayyibannya itu akan bisa berbeda masing-masing orang. Buat, saya misalnya pakai gula yang banyak, itu gulanya apa dulu gitu. Bisa jadi yang gulanya memang baik untuk anak saya, tidak baik untuk saya. Itu permasalahan. Dan ini cuman satu contoh makanannya. Ada makanan-makanan yang menurut, teman-teman, "Oh enak ini," tapi saya nggak boleh misalnya karena akan menimbulkan penyakit. Apalagi kalau ada yang punya alergi terhadap jenis makanan tertentu, nah itu nggak ngerti. Masing-masing orang bisa berbeda. Jadi masing-masing orang harus bisa memahami yang manfaat buat dia itu apa gitu. Tapi ukuran yang bisa dipakai buat semua adalah bahwa, yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, nah itu adalah yang paling banyak manfaatnya buat umat manusia secara keseluruhan. Ini akan balik kepada hadis Nabi yang itu tuh, anfa'uhum linnas. Jadi, khairukum ya anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kamu itu adalah yang paling banyak memberi manfaat untuk manusia secara keseluruhan. Ini adalah ukuran-ukuran, kebermanfaatan yang sebenarnya, yang bisa diterapkan baik, untuk dunia maupun untuk akhirat. Lihat itu, seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan untuk manusia. Kalau kita bisa memberi manfaat, yang lebih, kenapa enggak gitu. Kalau kita bisa mengorbankan sedikit dari kita untuk mendapatkan kemanfaatan yang lebih buat yang lainnya, kenapa enggak. Ini mudah-mudahan yang semangat-semangat yang seperti ini yang bisa terus kita kembangkan, kita jaga, kita pelihara, kita sebarkan. Nah, bagian penyebarannya nanti kita, kutip lagi nih, ada menggunakan buku-buku mesti saya baca dulu itu bukunya Jamil Az-Zaini. Luar biasa, insya Allah barangkali bisa kita sambungin sedikit sebelum kita, berangkat ke, materi-materi yang lainnya yang diajarkan, di dalam kurikulum. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan, memberikan ilmu yang cukup serta kuota yang cukup juga untuk bisa membahas, lebih lanjut satu lagi tentang bagaimana kita bisa menyebarkan semangat ini buat kehidupan kita yang lebih baik supaya kita tambah, bermanfaat buat diri dan sekeliling kita. Untuk yang hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon maaf pada teman-teman, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kita ini membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.